صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهر معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة الدين كأسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأسجانا اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hadir di antara kita, al-mukarram al-fadil min sulalatil afadil, Habib ad-da'i ila Allah, Habib Anis bin Umar Sekaf. Mudah-mudahan Allah beri selalu sehat wal afiat. Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi rizki dan keturunannya, Allah berikan kekuatan untuk istiqamah membimbing kita semua menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para asatid, seluruh guru-guru kita bersama, pembina kita, ada jamaah Majelis Rasulullah Brebes, Ikatan Jamaah Majelis Rasulullah Kabupaten Brebes, ada Ikatan Jamiah Rotibain, ada banyak majelis yang hadir pada malam hari ini. Kita bersama-sama berkumpul di majelis yang mulia. Malam ini kita dipilih oleh Allah dari sekian banyak manusia yang malam ini juga mereka sama-sama mengadakan perkumpulan. Kita kumpul di sini, mereka juga kumpul di sana. Kita kumpul di sini dipilih oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah, diizinkan oleh Allah lisannya untuk berzikir, lisannya menyebut asma yang suci, nama yang paling mulia. Lisan kita diizinkan untuk bersalawat kepada manusia termulia. Hati kita dihadirkan di dalam majlis yang punya ikatan kuat dengan manusia mulia, Nabi Muhammad SAW. Allah pilih dari sekian banyak umat Islam, Allah hadirkan kita di sini. Allah mudahkan hati kita untuk mengingat Allah, lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Allah hadirkan kita di tempat yang di sini kita dituruni rahmat, baik rahmat zahir maupun batin, insyaallah, amin. Tapi ingat, kita lihat ke sana sejenak, kita melirik ke tempat yang lain. Coba bayangkan malam ini. Malam ini ada jutaan manusia yang hadir di perkumpulan, tapi mereka melakukan perkumpulan yang dikerjakan oleh mereka adalah bermaksiat secara massal. Mereka melakukan kemaksiatan massal. Mereka melanggar perintah Allah dengan terang-terangan. Mereka melakukan apapun yang Allah murkai. Bahkan mereka bangga dengan kemaksiatan tersebut. Entah berapa ribu, berapa ratus ribu ekstasi yang ditelan saudara-saudara kita umat Nabi Muhammad SAW. Entah berapa ribu drum, berapa ribu liter khamr, minuman keras yang diminum oleh umat Nabi Muhammad malam ini. Entah berapa pasangan muda-mudi yang belum nikah, halal belum ada,
tidak ada hubungan apa-apa, tapi mereka melakukan perzinaan massal malam ini. Entah berapa panggung-panggung maksiat yang disuguhkan di tengah-tengah orang Islam, atau apalagi gak tahu, yang bisa saya gak terbayang malam ini adalah perbuatan maksiat massal. Oleh karena itu saya bangga banget, saya senang banget panitia menyelenggarakan acara di malam tahun baru dengan bersama-sama berzikir, bersolawat, mengagungkan Nabi Muhammad, menyebut nama Allah, beristighfar. Kita mewakili mereka yang lalai. Kita berusaha berdoa supaya Allah tidak turunkan bala kepada umat Islam. Kita berusaha berikhtiar supaya Allah turunkan rahmat, sehingga rahmat itu juga akan nyampe kepada mereka sekalipun mereka yang maksiat. Kita berusaha istintar rahmat, menarik kucuran rahmat supaya yang maksiat tidak diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin ya rabbal. Berapa pemuda-pemudi Islam, Muslim, umat Nabi Muhammad yang malam ini ngecewakan hati Nabi Muhammad SAW, bikin sedih. Nabinya lihat umatnya yang disayangi, yang diperjuangkan, yang didoakan tiap malam, malam ini lalai, malam ini melanggar aturan Allah, malam ini mereka bermaksiat massal. Na'udzubillah. Amin. Tapi kita syukur pada Allah, alhamdulillah, Allah giring ke tempat yang baik. Allah ikatan dengan ikatan majlis yang mulia, majlis yang punya hubungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis ini berhubungan erat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis ini dibacakan sejarah Nabi, dibacakan salawat Nabi. Majlis ini diadakan karena kita ingin belajar mencintai Nabi. Majlis ini kita luangkan waktunya untuk Nabi. Kita duduk di sini untuk Rasulullah SAW. Kita meluangkan waktu ini untuk membuktikan bahwa kita cinta sama Nabi Muhammad SAW. Walaupun pembuktiannya masih sekelas kita yang masih rendah, belum bisa membuktikan dengan maksimal, tapi minimal malam ini kita duduk 1, 2, 3 jam. Walaupun hujan, saya lihat teman-teman ini tidak berubah hujan. Mudah-mudahan tetesan hujan yang netes akan mengampuni dosa mereka, akan membersihkan hati mereka, akan mengangkat derajat mereka, akan dijadikan saksi oleh Allah bahwa mereka duduk untuk Rasulullah malam ini. Di saat mereka orang-orang yang lalai duduk untuk hawa nafsu dan syahwatnya, kita duduk untuk Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat kita, Allah terima amal ibadah kita. Panitia penyelenggara mudah-mudahan diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah, dilipat gandakan pahalanya, dijadikan sabab untuk kebahagiaan mereka dunia dan akhirat ya insyaallah. Amin. Amin Allahumma amin ya rabbal. Setiap majelis yang punya ikatan dengan manusia paling mulia Nabi Muhammad SAW, maka majelis itu majelis yang paling mulia. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtudurar, beliau menggambarkan majelis maulid dengan gambaran yang luar biasa. Beliau mengatakan, masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Gak ada perkumpulan yang lebih indah dari perkumpulan maulid Nabi Muhammad SAW. Perkumpulan yang diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad, perkumpulan yang dibacakan sejarah Nabi Muhammad, perkumpulan untuk mengenang perjuangan Nabi Muhammad. Nggak ada majlis yang lebih indah, lebih mulia dari majlis maulid Nabi Muhammad SAW. Hati yang penuh dengan kesumpekan, hati yang penuh dengan kegalauan akan hilang di majlis Nabi Muhammad SAW. Tapi Habib Anis mengatakan, lupa semua, yang ada nikmat. Amin. Amin Allahumma amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita insyaallah. Saya dengar satu riwayat, kalau hujan sedang turun maka doa kita akan dikabul. Saya berharap doa tadi yang dipanjatkan Habib Anis dan kita semua yang manjatkan doa, tidak ada satupun kecuali semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin
di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Kita ingin di dunia menjadi orang yang sukses, di akhirat pun menjadi orang yang sukses. Kita ingin di dunia berkumpul dengan orang-orang mulia, di akhirat di surganya Allah berkumpul dengan orang-orang mulia di bawah naungan bendera Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin Allahumma amin ya rabbal. Ada satu riwayat yang akan saya sampaikan sebelum ini, nanti akan saya sampaikan akhir. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak kepada semua yang hadir. Kita ini hidup di penghujung zaman. Kalau boleh dikatakan zamannya zaman fitnah. Zaman fitnah. Kadang-kadang kebenaran akan dianggap batil. Bahkan kebatilan akan dianggap benar. Orang sudah jarang yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Makanya fitnah yang sudah melanda sekitar kita, bahkan kadang-kadang di dalam rumah kita, fitnah itu masuk mempengaruhi kita, barangi keluarga kita, anak-anak kita. Zamannya sudah Masya Allah, ingin tidak bermaksiat saja susah, ingin menghindari mata dari maksiat susah. Mata kita disodorkan dengan berbagai macam kemaksiatan. Ingin berhenti supaya mata kita tidak dikotori dengan maksiat susah. Zamannya sudah Masya. Kemudian kita ingin ibadah dengan baik susah, ingin khusyuk susah, ingin menghindari yang subhat, yang haram susah. Zaman sekarang jujur hancur katanya. Orang jadi maklar kalau jujur dikatakan goblok sama temannya. Kamu kok jujur banget, goblok. Goblok malah yang jujur. Sudah kebalik. Sudah gak beres ya. Orang yang mengatakan hak dikatakan keraslah, macam-macam perusahaan. Orang yang megang sunnah Nabi dikatakan dengan berbagai macam julukan dan ejekan. Sudah terbalik, sudah fitnah. Tapi ingat, kita ingin selamat dari fitnah. Kita ingin bahagia dunia dan akhiratnya insya Allah. Oleh karena itu, satu cara, selain tadi banyak yang disampaikan oleh Habib Anis, saya ingin nambahin. Kalau tadi Habib Anis mengatakan luangkan waktu 15 menit atau 10 menit untuk Allah dan Rasulnya, saya ingin kasih contoh bagaimana cara meluangkan waktu untuk Rasulullah SAW. Kalau sudah untuk Rasulullah berarti otomatis untuk Allah Subhanahu. Kalau kita cinta Rasulullah berarti cinta Allah. Taat sama Rasulullah berarti taat sama Allah. Kalau bersalawat pada Rasulullah berarti nyebut asma. Kita bersalawat sama Rasulullah, kita zikir, kita nyebut asma Allah. Sebab setiap salawat pasti ada kalimat Allahnya. Allahumma shalli alaihi, sallallahu ala Muhammad. Ada Allahnya gitu. Kita salawat sekaligus zikir. Mengingat Nabi juga mengingat Allah. Sebab nama Nabi kalau dibaca dengan sholawat, otomatis kita juga ikut berzikir saat itu mengingat Allah Subhanahu. Satu contoh, kalau setiap hari kita atau umat Islam bisa dengan istiqomah meluangkan waktu untuk kepentingan-kepentingan yang tidak membawa manfaat untuk kita. Kadang kita duduk iktikaf khusyuk depan TV, khusyuk depan TV, tasbihnya remote. Tiap hari iktikaf khusyuk depan televisi 1 jam sampai kadang-kadang 2 jam ngikutin sinetron. Ngikutin apa? Sinetron. Atau sinetron atau berita atau apalah, tiap hari duduk khusyuk, tidak pernah absen, mau meluangkan waktu. Padahal kalau dilihat nanti yaumul kiamah rugi besar, karena duduknya untuk hal-hal yang ghaflah, untuk hal-hal yang lalai, yang merugikan kita. Bahkan kalau untuk itu saja kita tiap hari mampu meluangkan waktu, coba malam ini kita berubah. Kita mau meluangkan waktu untuk Rasulullah SAW.
Kita mau kasih waktu kita 24 jam khusus untuk Rasulullah sehari semalam 10 menit saja. 10? Lama tidak? Lama tidak? Sama sinetron lama mana 10 menit? Kalau online 1 jam. I'tikaf depan HP. Tidur tangannya megang HP, bangun tidur megang HP di tangan terus. Melek HP, merem dari melek sampai merem bisa ada waktu bayar kadang-kadang, mengeluarkan uang kadang-kadang. Tapi coba ini yang 10 menit ini kelihatannya sebentar tapi keuntungannya besar, manfaatnya besar, investasi yang menjanjikan pasti, saham yang selalu naik, amalan yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Kalau amalan kita yang lainnya belum tentu pasti kabul, bisa tolak, bisa diterima, bisa amalan ibadah kita itu antara dikabul dan ditolak. Tapi ada satu amalan yang pasti kabul, pasti diterima sama Allah, pasti dapat pahala, pasti kita dapat manfaat dari amalan itu. Satu sudah, cuma satu amalan tersebut yang pasti dikabul oleh Allah, yaitu amalan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Imam Ibn Hajar mengatakan a'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal kita, amal ibadah kita antara kabul dan ditolak, kecuali satu, illa sholata ala Nabi Muhammad, kecuali salawat pada Nabi Muhammad SAW. Faqabuluha hatman bila taraddudi. Kabulnya amal ini dikabul hatman bila taraddud, pasti, tidak ragu, tidak diragukan lagi. Amalan ini pasti dikabul. Makanya kita tahu, kalau kita tahu ada amalan yang pasti dikabul terus kita tinggalkan, berarti kita tidak waras. Yang lainnya belum ada jaminan kabul, tapi ini pasti. Makanya kita luangkan waktu 10 menit untuk Nabi yang pasti dapat pahala, yang pasti diterima, dan investasinya menguntungkan di dunia apalagi di akhirat. Amin Allahumma. Siap 10 menit untuk sang Nabi sejati? Siap 10 menit untuk orang yang paling berjasa kepada kita? Siap kita luangkan 10 menit untuk kekasih Allah yang mulia? Siap 10 menit untuk orang yang akan menyafaati kita insyaallah yaumul qiyamah? Angkat tangannya, saya ingin tahu yang siap. Angkat tangannya biar Allah saksikan di hadapan Allah dan para malaikat yang malam hari ini hadir. Tangan kita yang angkat ini pengin mulutnya dan hatinya selalu bersalawat. Allah mudahkan insyaallah. Yang angkat tangannya mudah-mudahan Allah mudahkan lisannya selalu bersalawat pada Nabi Muhammad. Allah mudahkan lisannya selalu bersalawat pada Nabi Muhammad. Allah ingatkan waktu-waktu dalam umurnya selalu bersalawat pada Nabi Muhammad. Ya Allah, saksikan kami yang mengangkat tangan ini, kami cinta kepada Nabi Muhammad. Kami ingin selalu bersalawat pada Nabi Muhammad. Kami ingin meluangkan waktunya untuk kekasihmu Nabi Muhammad. Saksikan ya Allah, tangan yang mengangkat ini mudah-mudahan di hari kiamat menjadi orang-orang yang bisa mencium tangan Nabi Muhammad, menjadi tangan-tangan yang bisa berjabatan tangan dengan manusia yang paling mulia Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang angkat tangan semua dosanya diampuni oleh Allah. Yang angkat tangan mudah-mudahan hidupnya diberkahi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, umurnya diberkahi oleh Allah, rezekinya diberkahi oleh Allah. Dan mudah-mudahan yang angkat tangan Allah jadikan saksi yaumul qiyamah bahwa kita semuanya ingin dapat kumpul lagi dengan Nabi Muhammad di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan yang angkat tangan semua dosanya diampuni oleh Allah, dosa kedua orang tuanya diampuni oleh Allah, dosa keluarganya diampuni oleh Allah, hajatnya dikabul oleh Allah, hatinya dibersihkan oleh Allah, dibahagiakan hidupnya, dijauhkan dari perbuatan maksiat, dilindungi dari hal-hal yang buruk, dijadikan orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Di akhirat akan dapat syafaat insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Saya suruh mengangkat tangan ini supaya Allah jadikan saksi tangan ini insyaallah siap muter tasbih tiap hari 300 untuk Nabi Muhammad SAW. Satu putaran tasbih yang isinya 100. Kalau kita baca sholawat, saya mau suruh sholawat yang paling mudah saja supaya bisa dikerjakan. Maksudnya mungkin ada sholawat yang macam-macam, silahkan, tapi ini
10 menit yang untuk Nabi ini biar bisa dikerjakan tiap hari supaya tidak susah, kasih sirah sholawat yang paling ringan, pendek dan gampang. Sholawatnya namanya sholawat rahmah kata para ulama. Sholawat apa? Rahmah. Bacanya tasbih yang 100, isinya 100, dipegang ujungnya. Coba kita ukur berapa lama. Kalau nggak percaya nanti pulang dari majelis ini, lihat pas detik, jarum detik di jam 12 kita langsung baca sholawat rahmat. Itu kalimatnya begini, sallallahu ala Muhammad. Apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Coba pas 100 putaran tasbih, lihat berapa menit. Cuma 3 menit. Cuma berapa? Cuma 3 menit. 3 menit itu sebentar. Kalau lihat sinetron itu 2 jam. Ini 3 menit untuk Nabi. Satu putaran tasbih 100 cuma 3 menit. Masa sih untuk Nabi 3 menit nggak dikasih? Untuk Facebook dikasih, untuk WhatsApp dikasih, padahal uangnya mengalir ke orang-orang yang jauh dengan Nabi. Kita siap. Tapi itu untuk Nabi Muhammad. Keuntungannya bukan cuma akhirat, dunia kita dapatkan, akhirat apalagi. Amin. Amin Allahumma. Satu putaran tasbih 100 itu cuma 3 menit. Kata para ulama, kalau yang dianggap banyak sholawat, yang ahli sholawat, minimal tidak kurang dari 300. Minimal tidak kurang dari 300. Berarti kalau satu putaran 3 menit, 300, 3 kali putaran berapa menit? Berapa menit? 9 menit. Kita tambah 1 menit. Untuk setiap 100 putaran ditutup dengan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setiap 100 putaran tutup wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setiap putaran 100 tutup dengan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 3 menit kali 3 taruhlah 10 menit, sebentar banget. Supaya kita tidak lupa setiap hari untuk sholawat, ada beberapa cara. Saya kasih caranya supaya kita tidak lupa setiap hari 300 sholawat pada Nabi. Siap tidak? Siap tidak? Siap. Kalau ingin selalu ingat supaya tidak lupa, karena kita belum terbiasa. Yang sudah terbiasa tidak ada masalah, no problem. Kadang jangankan 300.000 sampai 10.000 kecil. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dari dulu, dari mulai di Tarim, Habib Mundir itu punya tasbih yang 1000 itu setiap hari 10.000 pada Nabi Muhammad SAW. Setiap habis sholat tuh selesaikan 2000, 5 kali. Dari mulai 1000, 2000 sampai 10.000 terakhir dia. Tiap hari. Gak tahu di luar yang saya ingat ya. Jadi sholawat pada Nabi Muhammad adalah wasilah yang paling kuat untuk kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sholawat pada Nabi Muhammad adalah cara untuk kita dapat kedudukan yang dekat dengan Nabi di yaumul qiyamah. Karena Nabi SAW bersabda, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Paling dekatnya kedudukan seseorang di hari kiamat, yang paling dekat dengan aku kedudukannya nanti di yaumul qiyamah adalah orang yang paling banyak sholawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi silahkan kalau ingin dekat dengan Nabi di yaumul qiyamah. Kita tahu kalau Nabi posisinya di tempat yang mulia, di surganya Allah yang paling tinggi, Firdausil A'la. Kalau ingin dekat dengan Nabi, berarti masuk ke Firdaus, masuk ke surga dengan Nabi, maka perbanyak sholawat kepada Nabi. Amin Allahumma. Berapa tadi? 3. Caranya gini, tasbihnya jangan cuma 1. Kalau 1 ditaruh di tempat yang lain, di kantong, kita nggak punya lagi, lupa sudah. Kalau bisa beli tasbih yang banyak, 5, 10, nggak apa-apa. Beli pulsa tiap bulan ya. Tiap bulan berapa pulsanya? 50. Ini beli yang 5.000 apa yang 10.000 yang nggak terlalu mahal, beli 5, beli 10. Kenapa banyak? Ya supaya inget terus. Kelasnya kita harus diingatkan. Caranya bagaimana? Kantong-kantong yang bajunya masih dipakai taruhin tasbih, yang masih mau dipakai lagi taruhin tasbih. Jadi pakai baju ini, ambil HP, oh ada tasbih, oh ini belum nih, hari ini belum 300, ada tasbihnya. Ingatkan kita, jangan cuma rokok sama apa ini, rokok, korek, HP, nggak pernah lupa ya.
pegang sak HP nan, pegang sak kok nggak ada tasbih, taruhin tasbih, di baju-bajunya. Kalau yang masih dipakai lagi 2 baju, taruhin tasbih. Di ruangan kamar kita, kita tempat tidur, posisi kepala yang kita sering lihat, taruhin paku, cantolin tasbih. Di kursi yang sering kita duduk santai, di depan, di ruangan tengah, kursinya taruhin tasbih. Di televisi di atasnya turunkan sedikit biar kelihatan tasbihnya di layar, ada tasbihnya, taruhin tasbih. Dia begitu megang remote nyala, oh ada tasbih, belum sholawat, lupa, ambil sholawatan dulu. Paham ya? Terus biar selalu lihat tasbih, ruangan tengah, bahkan maaf ibu-ibu, mbak-mbak di dapur, waktu kita masak, di atas kompor gas ada tembok, pasangi paku, taruhin tasbih. Iya, tujuannya apa? Supaya ingat terus setiap hari. Untuk Nabi belum ini, hari ini belum salawat, lihat tasbih, ingat salawat. Kalau sudah terbiasa, kalau sudah rutin, maka hati ini akan kecanduan, wallahi akan kecanduan. Kalau sudah terbiasa melazimi sholawat, maka lisan kita ini akan merasakan nikmat. Hari itu kalau belum sholawatan, gak usah lihat tasbih, hari itu berontak hatinya, hari itu protes, ada sesuatu yang kurang. Apa? Oh belum sholawat, hatinya mulai protes. Kalau belum terbiasa, memang harus dibiasakan dengan tasbih. Tapi kalau sudah terbiasa, orang-orang yang sudah biasa wirid, orang-orang yang sudah biasa sholat sunnah, tidak pernah tinggalkan, ninggal sholat sunnah itu hatinya berontak terus, ninggal wirid itu hatinya protes terus. Kenapa? Sudah nyandu kebaikan, kalau sudah rutin jadi nyandu. Tapi pertamanya harus dipaksain, harus dipakai strategi tadi, pasangi tasbih 10 beli tasbih. Kalau nggak mampu beli tasbih, datang ke markas Abah Mustafa, ada tasbih banyak, ambil gratis betul. Kalau nggak mampu beli tasbih ya. Tapi kalau datang bawa HP, oh mampu. HP-nya Android nggak mampu. Nggak punya HP, nggak beli pulsa, nggak mampu berarti kan? Nggak mampu, silahkan ambil gratis. 1 sampai 10 gratis, nggak apa-apa. Asal syaratnya 1, bayarnya sehari sholawat pada Nabi 300, maharnya sholawat pada Nabi 3, keuntungannya balik kepada pembacanya. Amin Allahumma amin ya rabbal. Sebagai penutup malam hari ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan lisan kita untuk selalu bersalawat. Satu riwayat yang diriwayatkan dalam kitab tafsirnya, Imam Al-Qusairi dalam tafsirnya meriwayatkan satu riwayat hadis. Nabi dulu menceritakan, nanti di yaumul kiamah ada seorang yang lagi dihisab. Di hari kiamat Allah menghitung amalan seseorang, semuanya akan dihitung, akan dihisab, dan akan ditaruh di mizan, ditimbang. Orang ini dihisab, semua amalnya ditaruh di masing-masing tempat. Yang baik di amalan yang baik, yang buruk di timbangan yang buruk. Timbangan kanan kiri itu ada timbangan amal baik dan amal buruk. Setelah orang ini melihat timbangan amal baik dan buruknya, setelah dihisab sekian lama, diperhitungkan oleh Allah, disidang oleh Allah, kemudian dilihat hasil akhir dari hisab dan timbangan orang tersebut, ternyata orang tersebut amal buruknya dan maksiatnya lebih banyak daripada ibadah. Semua amal, sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal sekecil darah saja akan kelihatan hasilnya, akan dilihat semuanya. Jangan dikira senyuman nggak ada nilainya. Senyumannya apa? Senyuman sinis, senyuman ngejek, masuk amal buruk. Senyuman untuk menghormati seseorang, masuk amal ibadah. Senyuman, sama-sama senyuman, tapi niatnya kemana nih semua? Tujuannya apa? Ada kedipan mata untuk nipu, untuk mempermainkan orang, ada. Satu kalimat, satu ucapan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak terucap lafaz, mengucapkan satu kalimat kecuali raqib atid mencatat rapi, semuanya akan kita lihat nanti. Gak ada yang lepas dari catatan malaikat raqib dan atid. Orang ini lihat urusannya banyak banget, amal ibadahnya sedikit, sedih banget, takut celaka, takut
Dalam kesedihan datang seorang yang menepuk pundaknya dari belakang, menyebutkan namanya dan nama ayahnya. Hei Fulan bin Fulan, sebutkan namanya dan nama ayahnya supaya jelas. Orang ditepuk manggil, nengok. Kemudian apa yang terjadi? Setelah orang itu ditepuk nengok, orang yang nepuk itu bawa semacam kotak. Kemudian dikatakan, kamu Fulan bin Fulan? Iya. Yang dulu pernah hadir malam tahun baru di terminal Ketanggungan? Iya. Contoh maksudnya untuk menjelaskan bahwa Fulan ini benar. Orang yang tinggal di sini, iya. Kamu ini, orang tuanya ini, iya betul. Iya. Kamu Fulan bin Fulan, benar. Ini milik kamu. Kotak itu milik kamu. Terus yang ditepuk tadi, yang timbangannya banyak dosanya, bingung. Milik saya, iya. Ini milik kamu yang dulu kamu titipkan sama saya, sekarang saya balikkan lagi karena ini milik kamu. Saya nggak pernah jumpa engkau, saya nggak pernah titip ini. Apa betul ini? Iya, milik. Ini lihat catatan kotak ini milik kamu. Kamu Fulan bin Fulan? Iya. Ya sudah, ambil. Kemudian malaikat suruh buka. Buka itu apa? Isinya buka. Setelah dibuka ternyata isinya pahala. Isinya apa? Pahala amal baik. Maka kata malaikat, itu milik kamu. Iya, sini akan aku taruh di timbangan amal baik, karena memang milik dia. Pahala amal baik milik orang tadi diambil sama malaikat, ditaruh di timbangan amal baik. Yang tadinya dosa lebih besar, lebih berat, lebih banyak, saat amalan yang di kotak itu ditaruh di amalan baik, amalan baiknya lebih besar, langsung lebih penuh dan lebih berat ketimbang amalan dosa. Senang banget orang. Selamat ini. Dosanya yang tadinya lebih banyak, sekarang pahalanya lebih. Nengok orang yang ngasih siapa tadi, dipanggil, Fulan, siapa mbok yang menyelamatkan saya di kondisi semacam ini yang menakutkan? Orang yang ngasih kotak itu senyum. Kamu tahu siapa saya? Saya belum tahu. Saya Nabi Muhammad SAW. Ana Rasulullah. Saya itu Rasulullah, Nabi Muhammad. Lalu terus itu kotak apa ya Rasulullah? Itu kotak adalah pahala amal baik. Pahala apa? Pahala sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pahala sholawat yang kau lantunkan setiap majelis, pahala sholawat yang kau baca setiap saat, pahala sholawat yang kau dengar nama Nabi kemudian jawab Allahumma sholli alaih, pahala sholawat yang duduk di acara maulid membaca ya Nabi salam alaika, pahala sholawat yang baca ya Rabbi sholli ala Muhammad. Pahala sholawat kamu itu aku kumpulkan dan aku mintakan sama Allah supaya pahalanya dilipat gandakan dan bobot timbangannya diberatkan oleh Allah Subhanahu. Kemudian Allah kumpulkan dan aku balikkan supaya kamu pahalanya lebih besar daripada dosanya. Dan ini adalah syafaat Nabi di mizan. Syafaat Nabi di mizan. Ini Nabi itu kadang nyafaati di mizan supaya timbangan amal orang umatnya selamat, atau nyafaati di sirat saat umatnya nyebrang biar jangan jatuh, atau bahkan nanti di yaumul kiamah Nabi tunggu umatnya di telaga haud untuk berikan minuman supaya mereka hausnya hilang dan masuk surganya Allah Subhanahu. Jadi sholawat itu ternyata menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Pahalanya pasti, manfaatnya besar, dikabulnya pasti. Maka tolong luangkan waktu 10 menit. Kita sudah ngangkat tangan tadi kan? Kita sudah ngangkat tangan, kita janji insya Allah yang niat tulus malam ini dipaksa dan dikasih cara tadi, kasih tasbih terus supaya nanti tiap hari kita bisa bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan ingat, setiap sholawat pasti kita di dalamnya ada zikir. Coba istimewanya sholawat itu pasti dalamnya ada zikir pada Allah. Siapa yang sholawat pasti ada nyebut asma Allah. Sallallahu ala, ada Allahnya tidak? Atau Allahumma sholli, nyebut Allah tidak? Ada asma Allah disebut di situ. Karena Nabi Muhammad namanya mulia, selalu berdampingan dengan nama Allah, kapanpun akan dimuliakan selalu oleh Allah Subhanahu. Setiap orang yang ingin mulia, sebutlah nama-nama mulia Allah dan Muhammad ini, sebut dengan sholawat, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita manfaat dunia dan akhirat. Allah tidak lupakan jerih payah panitia. Mudah-mudahan semua yang punya hajat malam hari ini, yang punya andil dalam acara ini, Allah balas dengan balasan yang lipat ganda insya Allah. Nabi akan balas dengan syafaatnya yang kiamat insya Allah. Amin Allahumma. Dan saya berharap acara semacam ini akan berlangsung terus, setiap tahun berjalan terus insya
Allah amin Allahumma amin ya rabbal alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.